Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan pada video yang ketiga tentang inputan indeks desa membangun tahun 2022 pada komponen data geografi, topografi, dan demografi. Tak lupa kita juga membuka tentang panduan IDM, IKS, IKE, dan IKL yang sudah diterbitkan dari Kementerian Desa. Yang pertama, luas wilayah 201, luas wilayah desa. Luas wilayah desa dalam satuan kilometer persegi. Ini data sama dengan tahun 2021, yaitu 46,24 km persegi. Kemudian hutan desa. Definisi hutan desa, hutan negara yang belum dibebani izin atau hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan desa yang selanjutnya disebut HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jika ada hutan negara yang dikelolakan kepada masyarakat, maka itu di sini dilakukan pencatatan. Kemudian yang berikutnya, jenis wilayah desa. Jenis wilayah desa adalah jenis wilayah yang termasuk dalam dataran rendah, dataran tinggi atau pegunungan, kepulauan, pesisir atau rawa. Karimun itu merupakan daerah kepulauan. Jadi pilihannya adalah 3. Kemudian yang berikutnya ini ada kolom V plus an tambahan, maksudnya tambahan kuesioner 2022 yang tidak ada di 2021. Ini kuesioner nomor 204 sampai dengan 208. Betul, nomornya hanya 204, 205, 206, 207, 208. Tapi ada A, B, C, D, dan seterusnya ya. Yang pertama, tambahannya pertama, jenis tipologi desa. Jenis tipologi desa adalah jenis desa dengan tipologi berupa desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, berada di dalam kawasan hutan, berbatasan dengan kawasan tambang, berada di dalam kawasan tambang, berbatasan dengan kawasan perkebunan, berada di dalam kawasan perkebunan, berada di kawasan lainnya atau di luar kawasan lainnya. Pilih salah satu. Ini kita akan pilih salah satu. Desa di kawasan pesisir pantai. Kita intikan nomor 9. Kenapa di kawasan pesisir pantai ya? Karena memang di kepulauan gitu, dikelilingi pantai. Jenis tipologi desa lainnya 205. Jenis tipologi desa lainnya adalah jenis wilayah desa selain yang sudah disebutkan pada poin 203. Jadi ini kalau sudah ada isinya di 204 tidak perlu lagi ya, sepertinya dilakukan pengisian untuk yang ini. Kemudian terdapat pengelola hutan. Pengelola hutan, jika tidak ada, ya ditulis saja tidak ada. Kalau ada pengelola, maka ditulis ada. Kemudian yang berikutnya, hutan dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh pihak swasta. Apakah ada hutan yang dikelola oleh pihak pemerintah? Kalau tidak ada, ya tulis tidak ada. Apakah ada hutan yang dikelola oleh pihak swasta? Kalau tidak ada, juga tidak ada. Karena begini, hutan itu bisa saja sebagian dikelola oleh pihak pemerintah, sebagian dikelola oleh pihak swasta. Kemudian berikutnya, hutan dikelola oleh pihak asing. Apakah ada sebagian wilayah perhutanan yang dikelola oleh pihak swasta asing? Kalau tidak ada, tulis 0. Hutan dikelola pihak kelompok masyarakat, misalnya LMDH, itu termasuk pengelola ya. Kalau ada, tulis saja ada. Hutan dikelola pihak lainnya apabila di hutan tersebut dikelola oleh pihak selain pemerintah, pihak swasta asing, pihak kelompok masyarakat, maka disebutkan apabila ada. Misalnya apa ya, kalau kelompok pemuda itu juga termasuk bagian kelompok masyarakat ini. Kalau tidak ada, ya sudah, biarkan saja kosong.
Kemudian terdapat pihak pengelola tambang apabila ada kegiatan pertambangan yang dilakukan di desa tersebut. Ini ya petunjuknya. Kalau tidak ada, ya tulis 0. Kemudian tambang dikelola oleh pihak pemerintah. Apakah ada tambang yang dikelola oleh pihak pemerintah? Kalau tidak ada, tulis 0. Tambang yang dikelola oleh pihak swasta. Kemudian tambang yang dikelola oleh pihak swasta asing. Kemudian tambang dikelola pihak kelompok masyarakat. Jika tidak ada, tulis saja 0. Tambang dikelola pihak lainnya. Kalau tidak ada, ya sudah biarkan saja. Kemudian terdapat pihak pengelola perkebunan, sawit, kakao, karet, dan sebagainya apabila ada. Kalau tidak ada, tulis saja 0. Kemudian dikelola oleh pihak pemerintah sebagian atau semuanya perkebunan yang dikelola oleh pihak pemerintah. Kalau tidak ada, ya tulis saja tidak ada. Kalau mangrove itu bukan perkebunan ya, tapi hutan ya. Kemudian perkebunan dikelola oleh pihak swasta. Apabila ada kita tulis 1, kalau tidak ada kita tulis 0. Perkebunan dikelola oleh pihak swasta asing. Apakah ada sebagian atau seluruhnya perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta asing? Kalau tidak ada kita isi 0. Kemudian yang berikutnya, perkebunan dikelola oleh pihak kelompok masyarakat. Apakah ada perkebunan? Kalau tadi yang atas itu hutan. Apakah di desa Karimun ada perkebunan? Entah karet, entah kelapa, entah sawit, entah kakao, entah yang lainnya. Kalau tidak ada, kita tulis 0. Kemudian yang berikutnya, perkebunan dikelola oleh pihak lainnya. Pihak lainnya itu selain pemerintah, pihak swasta asing, pihak kelompok masyarakat. Ini petunjuknya. Nah, ini kuesioner ini dapat ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu Kaorkasi desa yang membidangi. Nanti ini kita akan lanjutkan pada data demografi penduduk. Sekali lagi bahwa angka yang ada di sini adalah angka cloning ya. Cloning tahun 2021 yang kemungkinan sebagian besar mengalami perubahan dan mungkin sebagian tidak mengalami perubahan. Jadi bisa saja tetap, misalnya luas wilayah. Kalau jumlah penduduk saya yakin akan mengalami perubahan karena ada kelahiran dan juga ada kematian, ada datang penduduk atau pindah penduduk keluar desa. Jumlah total penduduk misalnya tahun 2022 saat kita melakukan pendataan ini. Di mana kita mendapatkan ini? Kalau misalnya pemutakhiran SDG sudah dilakukan, maka kita dapat menemukan data jumlah penduduk yang update. Tapi kalau misalnya belum, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan atau pemutakhiran berdasarkan informasi dari RT RW atau dari RT atau dari profil desa. Jumlah total penduduk misalnya ini yang diisi di sini. Karena ini jumlah dari ini ya. Laki-laki dan perempuan. Diisinya di sini. Kalau ini kita hapus. Ini apa ini? Jumlah total penduduk laki-laki misalnya ada 2000. Kemudian jumlah penduduk perempuan 21.000. Nah, jumlah total penduduk ini tambahannya dari sini. Nah, 41.000. Ini misalnya saja.
Kemudian jumlah penduduk pendatang sampai dengan tahun 2022. Ini kita lihat 213. Jumlah penduduk pendatang sampai dengan tahun 2022. Maksudnya penduduk yang datang ke desa itu, pindah ya, pindah datang. Misalnya ada 18 kepala keluarga atau 18 jiwa ini ya, bukan keluarga. Misalnya ada satu keluarga terdiri dari 3 individu, berarti di sini tulisnya 3 jiwa. Kemudian jumlah penduduk pergi sampai dengan tahun 2022. Ada berapa jumlah penduduk yang keluar desa? Misalnya ada 5, terdiri dari 2 kepala keluarga. Yang satu kepala keluarga 3 individu, yang satu keluarga 2 individu. Kemudian jumlah dusun dalam desa tersebut, misalnya dusun dusun tertentu ya misalnya. Kalau ada silakan dituliskan dengan jumlahnya, misalnya ada 5 atau 4 dusun, 5 dusun misalnya. Kemudian jumlah kepala keluarga. Jumlah total kepala keluarga di desa tersebut. Ini jumlah kepala keluarga tahun 2021. Kalau tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, maka biarkan saja. Jumlah total kepala keluarga perempuan. Jadi kepala keluarga itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Misalnya suaminya sudah meninggal, berarti dia kepala keluarganya perempuan. Jumlah keluarga miskin. Apakah yang penerima BLT itu semuanya miskin? Tidak ya, karena penerima BLT itu syaratnya tidak hanya miskin karena terdampak COVID misalnya, atau karena sementara kehilangan mata pencaharian, atau sedang punya penyakit kronis tapi belum tentu miskin. Ya, tinggal dikoordinasikan saja dengan kasih kesejahteraan. Tapi tidak mungkin seluruh penduduk, seluruh kepala keluarga itu miskin. Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia. Ini bisa samakan saja dengan yang ada di profil desa. Karena ini susah-susah gampang ya. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Ini juga agak susah-susah gampang. Yang petani berapa, yang nelayan berapa, laki-laki dan perempuan. Nelayan laki-laki, nelayan perempuan, buruh tani atau nelayan, buruh nelayan maksudnya, buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, laki-laki perempuan, wira swasta, pedagang, TNI atau Polri, dokter swasta atau honorer, bidan swasta honorer, perawat swasta atau honorer lainnya. Kemudian jumlah penyandang kebutuhan khusus disabel. Ini sama dengan tahun 2021, tidak ada perubahan pertanyaannya maksudnya, tapi isinya di sini bisa saja berubah karena misalnya ada PNS yang bertambah atau buruh pabrik karena datangnya sebuah perusahaan misalnya. Oke, kawan-kawan, untuk video yang ketiga, komponen data demografi, data geografi, dan topografi ini sudah. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan video yang keempat, yaitu dimensi sosial. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jika tayangan ini dirasa bermanfaat silahkan bagikan pada teman-teman yang lain.